Oke, lanjut sifat logaritma yang F. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau kita punya A pangkat N log B pangkat M, nah itu bisa diubah jadi M per N A log B. Ya, sebenarnya ini mirip sama yang sebelumnya, yang ini teman-teman ya, yang sifat ke ini nih, yang C ya kan. Kalau pangkatnya di sini kan pindah di depan gitu kan ya. Nah, cuman ini ketambahan ada pangkat dari basisnya gitu. Nah, kalau pangkat dari basisnya pindah di bagian penyebut sini ya. Nah, contohnya gimana? Misalkan teman-teman punya let's say 8 log 20 atau 8 log misalkan berapa nih teman-teman? 9 gitu ya. 8 log 9. Nah, teman-teman bisa ubah 8 ini jadi 2 pangkat 3 ya. Log. Nah, 9-nya itu 3 pangkat 2 ya. Sehingga nanti 2 di sini bisa teman-teman pindah ke sini teman-teman ya. Di sini 2 ya kan. Kalau teman-teman perhatikan di sini ini kan pindah ke sini. Nah, yang ini pindah ke sini gitu ya. Jadi 2 per 3 ya. Jadi 2 ini aku kasih tanda teman-teman biar nggak bingung ya. Jadi 2-nya ini pindah sini ya. 3 di sini pindah ke sini. Nah, sisanya tetap yang ini. 2 log 3-nya tetap ya. Nah, seperti itu. Kebayang ya? Nah, jadi gitu teman-teman ya. Misalkan contoh yang lain. Let's say kita punya berapa nih? 1/4 log misalkan 1/9. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Nah, teman-teman ubah dulu ya. 1/4 itu kan 1/2 pangkat 2 ya enggak? Nah, ini kalau kita pindah ke atas jadi minus kan pangkatnya ya. Masih ingat ya sifat eksponen teman-teman ya. Jadi ini bisa ditulis jadi 2 pangkat minus 2 ya. Kalau lupa nanti dilihat lagi video yang menjelaskan tentang sifat-sifat perpangkatan ya. Nah, jadi 1/4 itu sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, 1/9 juga gitu. 1/9 itu 1/3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat min 2. Nah, jadi 1/4-nya kita ubah jadi 2 pangkat min 2. Nah, 1/9-nya kita ubah jadi 3 pangkat min 2. Nah, udah. Yang ini pindah di atas ya kan, min 2. Nah, yang ini pindah di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Ini aku hapus saja. Kasih warna biar teman-teman nggak bingung ya. Ini sini, yang sini, sini. Nah, sisanya tetap 2 log 3-nya tetap 2 log 3 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Simple kan? 2 log 3. Min 2 dibagi min 2 habis. Jadi ini 2 log 3. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kebayang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya di video berikutnya. Oke, sekarang lanjut sifat yang G, teman-teman. Nah, jadi kalau kita punya sebuah bilangan dipangkatkan ya, tapi pangkatnya ini dalam bentuk logaritma. Nah, kalau misalkan angka di sini ya dengan di sini sama, nah kita langsung bisa ambil nilai B-nya ini, teman-teman. Contoh, misalkan kalau kita punya 2 dipangkatkan 2 log 3, nah itu hasilnya adalah 3 gitu ya. Jadi asalkan sama nih, ini sama ya. Nah, nanti hasilnya langsung kita ambil numerusnya ini, teman-teman. Simple ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, nah kok bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya ini bisa kita buktikan dengan pengertian logaritma, teman-teman. Sebelumnya kan kita udah belajar kalau kita punya A pangkat C sama dengan B misalkan gitu kan. Ini bisa kita ubah jadi bentuk log kan gini. A log B sama dengan C gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kayak gini tadi, A pangkat A log B sama dengan B, ini kan bisa kita tulis jadi bentuk pangkat gimana teman-teman? Sorry, dalam bentuk log seperti ini kan.
Jadi ini dijadikan basis A log B. Nah, ini kan C-nya ini, A log B. Loh, ya kan terbukti kan, sama kan, ya. Makanya berlaku sifat seperti ini gitu, ya. Kadang soalnya agak divariasi teman-teman, ya. Agak divariasi, nggak langsung seperti ini. Ya, tapi minimal teman-teman tahu kalau misalkan kita punya apa namanya? Bilangan yang dipangkatkan log, kemudian angka di sini sama, nah teman-teman bisa langsung ambil numerusnya ini jadi hasilnya gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail di sesi ini ya, pembahasan soal logaritma ya, menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, segini dulu ya untuk sifat yang G, kita lanjutkan untuk sifat yang berikutnya di video berikutnya.